Ya, ini segmen terakhir dari Saling Silang, kita bahas soal reformasi agraria, fakta ataukah dusta. Kita harapkan fakta begitu, karena sudah dilakukan, cukup banyak yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Tapi pertanyaannya, apakah sudah tepat, apakah sudah cukup, itu yang mendapatkan jawaban yang berbeda, tergantung apakah koalisi atau oposisi. Seperti itu. Tanya ke yang netral. Jadi saya mulai dari kerja dan kapasitas. Oke, saya mulai dari yang netral dulu. Jadi silakan konklusinya singkat saja. Ya, jadi begini, kalau kita lihat reforma agraria atau mestinya kita itu larinya ke subjek. Tujuannya itu kan di sana tuh. Nah, tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Oke. Nah, dalam konteks itu tadi juga dibicarakan misalnya ada kelembagaan baru atau apa efektivitasnya. Saya melihat 3 hal itu. Yang satu begini, ketika sektor-sektor ini kerja sendiri-sendiri, tahu nggak reforma agraria perhutanan sosial ini bisa juga membuat orang cemburu. Kalau kita tidak lihat misalnya kampung tua, masyarakat asli yang lama di situ nggak diapa-apakan. Jadi ketika kita orientasinya landscape, itu sebenarnya lebih kepada subjek-subjek itu bukan hanya yang akan mendapatkan pelayanan ini gitu. Tapi kita melihat keseluruhannya itu. Nah, lalu yang kedua sebenarnya ekonomi tadi ya. Di KLHK yang tadi saya sampaikan di Riau itu udah kerjasama dengan Menek BUMN. Di situ juga mengundang PTPN perizinan sawit karena lokasi yang dialokasikan itu existingnya sawit. Jadi ada proses-proses juga antara kayak gitu-gitu. Nah, itu ada kayak gitu ya. Termasuk juga bank, pemerintahnya masuk ke sana. Jadi lebih komprehensif. Lalu yang ketiga baru soal infrastruktur. Nah, ini kan perlu hal yang spesifik ya, tidak seperti infrastruktur besar yang dimaksud itu. Karena ini relasi antar desa, masuk ke pasar di kecamatan segala macam itu. Itu mesti ada desain yang berbeda gitu. Nah, saya harap sebenarnya dalam konteks ini kalau orientasinya kepada subjek masyarakat itu sesungguhnya memang nggak bisa sendiri-sendiri tadi itu gitu ya. Tapi saya bicara. Walaupun Anda tidak setuju dengan adanya badan. Belum tidak sebetulnya persoalannya bukan begitu. Apakah misalnya perencanaan pembangunan bisa mengarahkan itu landscape approach misalnya gitu. Itu bisa juga gitu. Alternatif dari badan. Oke, baiklah Pak Baidowi. Jadi penyelesaian persoalan agraria tadi kalau disampaikan sudah tepat, ya tepat. Kalau dinyatakan apakah sudah cukup, ya belum cukup. Karena saking banyaknya persoalan. Tetapi apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita apresiasi. Kami apresiasi khususnya bukan karena kami bagian dari koalisi, tetapi kami melihat itu secara objektif gitu. Kaitannya dengan reforma agraria, redistribusi lahan itu tujuannya pemerintah satu, yaitu menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Cuman fakta dan kenyataan di lapangan itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Terlalu banyak persoalan di negeri ini kaitannya dengan persoalan lahan tersebut, itu yang harus diselesaikan. Nah, cara penyelesaiannya tidak bisa sekaligus, tapi tahap secara bertahap. Maka kemudian kita harus memberikan waktu lagi. Kalau dari kami ya roadmapnya sampai misalkan contoh saja, kalaupun dikatakan itu ya berkibar-kibar sertifikat, tapi ya memang itu nyata konkret gitu. Ada 126 juta hektar ya, 160 juta hektar ya, 160 juta bidang yang mau disertifikat sampai tahun 2024. Artinya kita masih ada kesempatan untuk 5 tahun berikutnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah itu presidennya tetap atau berganti? Nah, tahapan yang sudah dilakukan itu menjadi sebuah kebijakan umum yang berkelanjutan. Jangan dibumi hanguskan begitu ya. Jangan dibumi hanguskan. Dan kami yakin ya ini keberkelanjutan gitu karena presidennya tetap gitu. Oke, sudah seyakin itu Pak Mardhani. Silakan Pak. Ya harus yakin. Kalau namanya berjuang, kalau saya satu, yang pertama ya, ini bukan tentang 5 juta sertifikat, ini bukan tentang 4 juta, 112, bukan. Ini tentang orang. Bahasanya Prof tuh subjek. Sekarang ini banyak kasus pertanahan itu 70% yang ada di MK kasus pertanahan. Yang di MK, Mahkamah Agung, ya, yang paling banyak memakan korban meninggal kasus pertanahan. Sehingga ini pendekatannya tidak bisa cuma bagi-bagi sertifikat. Ini pendekatannya keseluruhan. Dan untuk itu
tidak bisa diselesaikan dengan pemerintah yang nilainya 6. Harus ada presiden baru di 2019 yang memang bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, dengan pendekatan bukan cuma duniawi. Bisa doa, jangan kriminalisasi. Tadi ada doa yang jangan kriminalisasi ulama, ya. Berkah selesai 1 tahun 3 bulan, insya Allah selesai. Baik, terima kasih Pak Mardhani Alisera, lalu kemudian Pak Ahmad Baidowi dan Profesor Haryadi Karto di Harjo. Terima kasih sudah hadir 1,5 jam. Pemirsa, itulah tadi sajian 1,5 jam saling silang. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Festi Alu pamit, selamat malam, sampai jumpa.